Selamat siang pemirsa, Buletin TNI Angkatan Darat kembali hadir ke hadapan Anda edisi 25 Juni 2018 bersama saya Serdakor Devita Sanapora dan rekan saya Serdakor Monika Tarigan. Pemirsa, selama 30 menit ke depan kami informasikan berita di segmen 1, dialog di segmen 2, dan feature serta serba-serbi di segmen 3. Pemirsa, saya awali berita di segmen 1. Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal TNI Mulyono menghadiri pemberian apresiasi dari Pindad bagi kontingen tembak TNI Angkatan Darat di Jakarta Senin lalu. Berikut berita selengkapnya. PT Pindad memberikan apresiasi sebesar 1,2 miliar rupiah kepada kontingen petembak TNI Angkatan Darat atas prestasi gemilang mempertahankan juara AASAM yang ke-11 kalinya. Prestasi ini membuktikan kualitas senjata buatan dalam negeri mampu bersaing, bahkan mengungguli produk buatan negara-negara lain. Kasat menyampaikan terima kasih atas penyelenggaraan acara buka bersama, serta pemberian apresiasi kepada kontingen AASAM tahun 2018. Dapat menambah semangat serta motivasi para petembak untuk terus dapat memberikan prestasi yang terbaik bagi TNI Angkatan Darat dan negara Indonesia. Lebih lanjut disampaikan, peran aktif PT Pindad dalam lomba tembak AASAM terlihat dengan terus meningkatkan kualitas dan spesifikasi persenjataan ringan yang digunakan selama perlombaan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia terus bekerja keras guna mencapai kemandirian alutsista, khususnya dalam hal senjata ringan. Sementara itu, Direktur Utama Pindad Abraham Mose mengucapkan selamat dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh kontingen petembak TNI Angkatan Darat atas prestasi membanggakan mempertahankan juara AASAM 2018 menggunakan senjata organik dan munisi buatan Pindad. Dirinya berharap meningkatkan sinergi yang sudah terjalin antara industri pertahanan dalam negeri dengan TNI Angkatan Darat untuk menghasilkan produk yang handal sesuai masukan dari para petembak. Yang lebih membanggakan, petembak Indonesia menjadi juara menggunakan produk Pindad buatan dalam negeri, yaitu senjata karaben SS2 V2 Heavy Barrel, senapan SS2 V4 Heavy Barrel, serta munisinya. Kepala Staf Ahli Kasali Kasat Maijen TNI Felix Huta Barat membuka fokus grup discussion tentang inisiasi TNI Angkatan Darat dalam pemanfaatan teknologi pengolahan air limbah di Jakarta Rabu lalu. Berikut berita selengkapnya. Kasahli Kasat mengatakan, kegiatan fokus group discussion mengkaji tentang inisiasi TNI Angkatan Darat dalam pemanfaatan teknologi pengolahan air limbah menggunakan nanomaterial dan aplikasi mikroorganisme untuk pemulihan lingkungan dalam rangka membantu pemerintah di daerah. Kasahli Kasat menegaskan, pencemaran air sungai dan danau di Indonesia saat ini telah berada pada ambang kritis, yaitu tidak memenuhi syarat dalam baku mutu air, yaitu sungai dan danau yang telah dalam kondisi tercemar berat, seperti Sungai Citarum, Cisadane, Serayu, Ciliwung, Bengawan Solo, Musi, Asahan, dan Danau Toba. Mayor Jenderal TNI Felix Huta Barat menyampaikan, TNI Angkatan Darat berupaya untuk menginisiasi pemanfaatan teknologi pengolahan air limbah menggunakan nanomaterial titanium dioksida sebagai fotokatalis maupun pengembangan aplikasi nutrisi mikroorganisme agar air limbah domestik dan industri dapat memenuhi syarat baku mutu air yang sangat bermanfaat bagi lingkungan hidup. Kasahli Kasat mengharapkan pilihan pada teknologi tersebut dilandasi pemikiran untuk mendorong pengembangan temuan-temuan karya anak bangsa agar dapat diberdayakan dan disebarkan secara luas sebagai salah satu solusi untuk mereduksi pencemaran air limbah domestik maupun industri di sepanjang daerah aliran sungai. Fokus Group Discussion menghadirkan narasumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Institut Teknologi Bandung, dan praktisi bidang aplikasi mikroorganisme untuk pengolahan air limbah. Panglima Kodam Jaya Jayakarta, Mayor Jenderal TNI Joni Supriyanto melaksanakan sosialisasi Pancasila di Kampung Budaya Betawi, Setu Babakan, Jakarta Selatan, Jumat lalu. Berikut berita selengkapnya. Kehadiran Pangdam Jaya disambut tarian palang pintu sebagai tradisi khas penyambutan tamu budaya Betawi saat melaksanakan sosialisasi di Kampung Budaya Betawi. Setu Babakan bertepatan dengan momen hari lahir Pancasila. Pangdam Jaya mengatakan, sosialisasi ini merupakan bentuk kepedulian Kodam Jaya melihat menurunnya nilai-nilai luhur Pancasila
dan kurangnya implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sosialisasi yang melaksanakan secara masif ini bertempat di kawasan Kampung Betawi Setu Babakan, Jakarta Selatan, Kelurahan Tanah Tinggi Johar Baru, Jakarta Pusat, dan Kampung Pemulung Kelurahan Jurang Manggu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangsel. Selebihnya digelar di tiap Kodim dan Koramil jajaran Kodam Jaya secara serentak dan bersamaan. Pangdam Jaya menegaskan, nilai-nilai Pancasila tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah bangsa, lahir melalui rangkaian proses rumusan pada 1 Juni 1945 yang dipidatokan oleh Insinyur Soekarno, lalu termuat dalam Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945, serta rumusan final pada 18 Agustus 1945. Mayor Jenderal TNI Joni Supriyanto menghimbau agar masyarakat saling menjaga kerukunan dan ketentraman dalam perbedaan, karena kodrat bangsa Indonesia adalah keberagaman dari berbagai etnis, berbagai bahasa lokal, adat istiadat, dan kepercayaan. Wakil Asisten Logistik Waaslok Kasat Brigjen TNI Isdarmawan Ganemulyo memimpin rapat koordinasi rencana bantuan pembangunan rumah dinas Kodim di Mabesat, Jakarta, Senin lalu. Berikut berita selengkapnya. Rencana bantuan pembangunan rumah dinas Kodim ini guna memenuhi kekurangan fasilitas perumahan bagi prajurit yang berdinas di Kodim. Asisten Logistik Kasat Maijen TNI Irwan dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Waaslok Kasat mengatakan, saat ini TNI Angkatan Darat membutuhkan rumah dinas sebanyak 347.951 unit dan baru terdukung sebanyak 141.926 unit, atau baru terpenuhi 40,7%-nya saja. Bantuan yang akan diberikan berupa 50 unit rumah dinas untuk setiap Kodim. Waaslok Kasat meminta agar dilakukan penelitian kembali kondisi dan jumlah nyata rumah dinas Kodim di wilayah masing-masing, sehingga pembangunan rumah dinas akan tepat sasaran. Selain itu, perlu dilakukan pengecekan dan penelitian terhadap kesiapan lahan yang akan digunakan, agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari secara terintegrasi antara staf logistik dengan staf teritorial Kodam. Maijen TNI Irwan menekankan agar pelaksanaan pembangunan rumah dinas tersebut dilakukan pengawasan dan koordinasi antar instansi terkait serta melaporkan setiap perkembangan. Saksikan dialog di segmen 2. Tetaplah bersama Buletin TNI Angkatan Darat. Pemirsa, Satuan Pembekalan dan Angkutan Detasmen Markas Besar Angkatan Darat merupakan satuan pelaksana Dinma Mabesat yang melaksanakan tugas mendukung Dinma Mabesat dalam memberikan layanan pembekalan dan angkutan di lingkungan Markas Besar Angkatan Darat. Di studio telah hadir Komandan Satuan Pembekalan dan Angkutan Dinma Mabesat, Mayor CBA Bobi Wijayanto. Kita akan bincang-bincang tentang tugas yang dilaksanakan Satbekang Dinma Mabesat. Selamat siang, Komandan. Selamat siang, Mbak. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk hadir di studio kami. Ada beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan berkaitan dengan tugas Satbekang Dinma Mabesat dalam mendukung Dinma Mabesat memberikan layanan pembekalan dan angkutan di lingkungan Mabesat itu sendiri. Baik, Komandan, langsung saja pada pertanyaan pertama. Setiap kesatuan pasti memiliki tugas pokok masing-masing. Mohon dijelaskan tugas pokok dari Satbekang Dinma Mabesat itu sendiri. Baik, terima kasih. Satbekang Dinma Mabesat merupakan satuan kerja di lingkungan Dinma Mabesat yang bertanggung jawab langsung kepada Dinma Mabesat. Jadi kita bertanggung jawab khususnya pada bidang pembekalan, angkutan maupun pelayanan jasa. Kita melaksanakan berbagai kegiatan administrasi maupun pemeliharaan bekal material. Semua itu kami laksanakan dalam rangka mendukung tugas pokok Dinma Mabesat. Baik, lalu berupa apa saja dukungan yang diberikan Satbekang Dinma Mabesat kepada Markas Besar Angkatan Darat? Dukungan yang kita berikan kepada Markas Besar Angkatan Darat, khususnya Satminkal, Satuan Administrasi Pangkal dari Detasmen Markas, kita memberikan ada 2 kegiatan. Yang pertama kegiatan pembekalan, yang kedua kegiatan pelayanan jasa.
kegiatan pembekalan itu ada 4 bidang. Yang pertama, bekal kelas 1 giat makanan, bekal kelas 2 giat Kaporsatlab, bekal kelas 3 giat perminyakan, bekal kelas 4 giat Alsatri. Dan giat pelayanan jasa itu ada 2 kegiatan, yaitu pelayanan jasa angkutan dan pelayanan jasa intendan. Kalau dari tiap-tiap kegiatan, kurang lebih jasa angkutan ya seperti kegiatan AJP dan sebagainya. Kalau kegiatan jasa intendan, kegiatan binan manase, kegiatan masak-memasak. Selanjutnya, dukungan apa saja yang diberikan secara periodik atau berkala dan dukungan apa yang diberikan secara insidentil? Kegiatan yang kami berikan yang secara periodik bisa saya jabarkan satu persatu. Dalam bidang pembekalan itu untuk bekal kelas 1, bekal makanan, kita melaksanakan kegiatan periodik yaitu pembagian ransum tempur. Kalau di tingkat administrasi Satminkal Denmama Besat, kita hanya menerima berupa susu imukal. Itu kita bagikan setiap triwulan. Untuk bekal kelas 2 Kaporsatlab itu banyak sekali, Mbak. Kita di sini dapat bekal rutin, dapat bekal ops, bekal tambahan, ataupun yang berhubungan dengan kapsus-kapsus. Kapsus-kapsus ini terdiri dari kapsus kowat, kapsus provos maupun GAM PNS itu sendiri. Sedangkan bekal kelas 3 atau disebut juga dengan bekal perminyakan, kita melaksanakan dukungan kepada Satminkal Denmama Besat itu dilaksanakan secara periodik triwulan. Bekal-bekal rutin dan kita mendapatkan dukungan dari komando atas itu dari Bek Angdam Jaya seperti itu. Bekal kelas 4 itu Alsatri. Alsatri kegiatan periodik kita itu melaksanakan kegiatan pemeliharaan. Yang pertama pemeliharaan APK. Jadi alat pemadam kebakaran seluruh Satminkal Denmama Besat baik dari mes, kediaman maupun gedung-gedung di Denmama Besat itu kami yang merawat. Alsatri juga kami yang merawat, baik di kediaman maupun di perkantoran. Untuk kegiatan pelayanan jasa yang kami laksanakan secara periodik, mungkin bisa kita rasakan bersama, yaitu kegiatan angkutan jemput personil yang disebut AJP. AJP itu yang kita laksanakan tiap hari dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Kalau untuk kegiatan pelayanan jasa intendan, kita laksanakan apabila tidak pada bulan Ramadan, kita melaksanakan pelayanan masak, pamen dan pati di Mabesat. Demikian. Baik, pertanyaan selanjutnya Komandan, bagaimana prosedur atau mekanisme dalam memberikan dukungan pembekalan dan angkutan apabila ada permintaan? Baik, apabila ada permintaan dari luar, semua yang kami laksanakan ini atas perintah dari Komandan Detasmen Markas. Jadi baik apabila ada permintaan dari satuan luar seperti dari Kostrat, Kopassus maupun dari Mabes TNI itu pun sendiri, kita harus menunggu disposisi dari Danenma. Apabila kegiatan yang kita laksanakan itu secara mendadak, kita bisa laksanakan duluan sambil menunggu disposisi dari komando atas. Demikian. Lalu adakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian dukungan pembekalan dan angkutan dan bagaimana cara mengatasinya, Komandan? Setiap satuan menurut hemat saya mungkin memiliki kendala. Siap. Tetapi semua itu pasti bisa diatasi. Siap. Seperti hal contoh pada saat kita melaksanakan pelayanan giat VIP, kita juga melaksanakan kegiatan pelayanan dukungan transportasi VIP untuk kasat dari tamu luar negeri. Kita tidak mempunyai kendaraan-kendaraan yang sekelas Mercy dengan model yang terbaru. Kita melaksanakan koordinasi dengan pihak dari Huplus Pamat, baik kita pinjam dari instansi lain, dari departemen BUMN, maupun kita melaksanakan sewa seperti itu. Sewa, siap. Apabila kita melaksanakan dukungan ada sebuah trouble, juga kita melaksanakan komunikasi dengan satuan-satuan terkait. Jadi semua masalah yang ada di satuan kami semua bisa teratasi.
Baik, selanjutnya, di luar tugas pokok komandan, adakah tugas lain atau tugas tambahan yang menjadi tanggung jawab Satbekang Denmama Mabesat dalam tugas sehari-hari? Untuk tugas di luar tanggung jawab kami, saya rasa selama saya menjabat sebagai Dansat Bekang tidak ada. Jadi tugas-tugas yang saya laksanakan semua sudah terukur dan semua sudah sesuai prosedur karena kami menjalankan semua perintah atasan. Baik, pertanyaan terakhir dari saya, Komandan. Apa harapan Komandan ke depan apabila dihadapkan dengan tantangan tugas Satbekang Denmama Mabesat? Siap. Tantangan ke depan memang sangat kompleks sekali. Siap. Dihadapkan dengan ketepatan, kecepatan di fungsi bidang back-ang kami. Yang bisa kami laksanakan, kami pasti akan memberikan pelayanan yang terbaik, berbuat yang terbaik, tulus dan ikhlas. Apa yang bisa kami laksanakan selama ini, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Komandan Detasmen Markas yang telah memberikan bimbingan, petunjuk dan arahan sehingga satuan kami bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab demi kelangsungan tugas pokok Denmama Mabesat. Demikian. Baik, terima kasih Komandan atas bincang-bincangnya pada siang hari ini. Semoga Satbekang Denmama Mabesat dapat memberikan yang terbaik dalam mendukung tugas Denmama Mabesat. Terima kasih. Pemirsa, pemberian dukungan pembekalan dan angkutan yang memadai akan berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan tugas prajurit. Demikian dialog kali ini, saksikan feature dan serba-serbi di segmen 3, tetaplah di Buletin TNI Angkatan Darat. Baik, terima kasih Komandan, semoga tetap sukses selalu dalam melaksanakan tugas. Pemirsa, di segmen 3 kali ini kami sajikan profil Yonif Para Rider 431, Satria Setia Perkasa, serba-serbi Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana membuka Kartika Expo tahun 2018. Berikut profil Yonif Para Rider 431, Satria Setia Perkasa. Yonif Para Rider 431, Satria Setia Perkasa Kostrat, memiliki prajurit yang berkemampuan dan berketerampilan khusus di bidang fisik, taktik, dan teknik untuk melaksanakan operasi fasilitas udara terhadap sasaran yang bersifat strategis. Yonif Para Rider 431 Kostrat merupakan satuan yang bercirikan daya gerak, daya tempur, dan daya tembak mampu beroperasi dan tidak tergantung pada waktu, tempat, cuaca, atau kondisi medan yang bagaimanapun sulitnya, ketiga matra darat, laut, maupun udara. Markas Yonif Para Rider 431 berada di Maros, Sulawesi Selatan, tepatnya di Karyango. Karyango merupakan tempat bersejarah karena merupakan tanah kecil yang memiliki sejarah yang sangat besar, terutama bagi sejarah perjuangan bangsa dan tonggak sejarah bagi TNI Angkatan Darat, terutama dalam penumpasan G30 SPKI dan penumpasan pemberontakan DITII Kahar Muzaka. Latar belakang berdirinya Yonif Para Rider 431 Kostrat pada tanggal 6 Maret 1985 dengan dikeluarkannya keputusan pimpinan ABRI tentang penyederhanaan organisasi TNI Angkatan Darat, maka Grup 3 Kopasanda diorganisasikan kembali menjadi Brigade Infanteri 3 Lintas Udara Kopassus. Dengan demikian, Detasemen 3 Kopasanda yang merupakan salah satu unsur manuver Grup 3 Kopasanda diorganisasikan menjadi Yonif 1 Brigif 3 Linut Kostrat. Berdasarkan surat keputusan Kasat tentang pengesahan Tunggul Batalion Infanteri Lintas Udara 431 Satria Setia Perkasa, secara resmi disahkan dengan nama Satria Setia Perkasa. Sejak saat itu, tanggal 9 Desember 1986 dijadikan sebagai Hari Jadi Yonif Para Rider 431 Satria Setia Perkasa. Dari masa ke masa, Komandan Batalion Infanteri Lintas Udara 431 Satria Setia Perkasa mengalami banyak pergantian pimpinan. Kerja keras merupakan kunci bagi Yonif Para Rider 431 Satria Setia Perkasa dalam membuat prajurit yang memiliki kondisi mental yang baik dan bertanggung jawab.
Prajurit Yonif Para Rider 431 Satria Setia Perkasa terdiri dari manusia yang bersifat pantang menyerah, tabah dan ulet, memiliki disiplin yang tinggi dan kejujuran, serta keikhlasan, ciri sikap sebagai kesatria. Ketua Umum Persid Kartika Chandra Kirana, Nyonya Sita Mulyono, membuka Kartika Expo tahun 2018 di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Sabtu lalu. Berikut liputannya. Kartika Expo ini diselenggarakan oleh Persid Kartika Chandra Kirana Koorcap Prem 102 bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah beserta jajaran pemerintah kota dan kabupaten. Acara tersebut dihadiri Ketua Persid Kartika Chandra Kirana Daerah 12 Tanjung Pura, Pengurus Pusat Persid Kartika Chandra Kirana, Ketua Persid Kartika Chandra Kirana, Koorcap Prem 102 PD 12 Tanjung Pura, dan tamu undangan. Nyonya Sita Mulyono menyampaikan selamat terselenggaranya Kartika Expo tahun 2018 yang dapat dijadikan sebagai sarana silaturahmi, hiburan, dan rekreasi bagi anggota Persid Kartika Chandra Kirana pada khususnya dan masyarakat Palangkaraya. Sekaligus sebagai ajang yang sangat baik seluruh anggota Persid Kartika Chandra Kirana untuk mempromosikan berbagai produk khas daerah masing-masing di wilayah Kalimantan Tengah. Kartika Expo menyediakan tempat bagi para istri prajurit untuk menyalurkan bakat dan kreativitasnya dalam memproduksi beraneka ragam karya seni dan budaya, serta berbagai produk makanan dan minuman yang khas. Nyonya Sita Mulyono menegaskan di era teknologi informasi yang menawarkan berbagai kemudahan bagi berbagai aktivitas manusia, salah satunya adalah kegiatan jual beli. Kini penjual dan pembeli tidak harus berada di satu tempat dan bertemu secara langsung, sehingga transaksi tidak harus menggunakan uang tunai. Sehingga hal ini yang melandasi berkembangnya online retail di Indonesia. Karenanya Ketua Umum Persid Kartika Chandra Kirana berharap kepada seluruh pengurus Persid Kartika Chandra Kirana di seluruh tingkatan agar memanfaatkan produk kemajuan teknologi informasi untuk mengenalkan, mempromosikan dan menjual berbagai karya para anggotanya. Dengan kesabaran dan ketekunan para pengurus dan membimbing para anggotanya akan berdampak positif pada peningkatan nilai transaksi yang pada akhirnya turut meningkatkan kesejahteraan keluarga prajurit TNI Angkatan Darat di jajarannya. Pemirsa, demikian Buletin TNI Angkatan Darat edisi 25 Juni 2018. Semoga informasi yang disampaikan dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan cinta kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya Sertukot Vina Alfio, pamit dari hadapan Anda, sampai jumpa Senin depan. Salam.